جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.13, kita agak lebih lambat ya dari biasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Aini Aryani LC dan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, juga nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat dipertemukan dalam kajian pekanan perdana kita bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Aini Aryani LC dengan kajian fikih intensif mempelajari bab thaharah, wudu, mandi janabah dan tayamum. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada qudwah kita, kekasih hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in dan tabi'at. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam forum kajian hari ini, saya Mimi Fayruza selaku moderator akan membagi forum ke dalam dua sesi, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Pemateri selama 1,5 jam mulai dari pukul 13.00 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian sesi tanya jawab selama 30 menit yang akan dibuka kesempatannya untuk para jamaah mulai pukul 14.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat dan kemudian penutup. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian kita hari ini Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Aini Aryani LC kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Aini Aryani LC. Tafaddal mashkura Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita insya Allah akan membahas tentang fikih bersuci, tentang wudu dan mandi janabah ya Bu ya, tema hari ini ya, fikih taharah. Dan
tema kali ini sangat penting untuk kita bahas karena sangat berkaitan dengan syarat sah ibadah-ibadah tertentu. Kita tidak diperbolehkan melakukan beberapa ibadah ya, seperti sholat dan tawaf misalnya, kalau kita sedang berhadas, baik itu berhadas kecil yang mengharuskan wudhu ataupun berhadas besar yang mewajibkan mandi. Untuk itu langsung saja, apakah saya diperkenankan untuk share screen, Ibu Mimi? Oke, Ustazah. Tafadhal, Ustazah. Oke, baik. Fikih taharah tentang hadas, ma'aujaba wudu'an au ghuslan, segala yang mewajibkan wudhu atau mandi janabah. Ya, jadi hadas ini pengertiannya simpel aja, Bu. Pokoknya kalau ada kondisi di mana kita sedang tidak berwudhu, ya berarti kita sedang berhadas kecil. Kalau kita berada dalam kondisi yang mengharuskan kita mandi, ya berarti kita sedang berhadas besar. Nah, itu saja kira-kira. Nah, hadas besar ini, hadas kecil dan hadas besar ini harus diangkat atau dihilangkan. Hadas kecil dilakukan dengan berwudu, tapi kalau tidak memungkinkan wudu, maka secara darurat dilakukan tayamum untuk menggantikannya sementara. Kemudian kalau ada yang wajib melakukan mandi, namun kalau tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, maka secara darurat mandi ini bisa diganti dengan tayamum sementara selama mandi itu tidak memungkinkan. Namun ketika sudah dimungkinkan, maka segeralah untuk mandi. Misalnya ada seseorang yang tidak dimungkinkan untuk mandi setelah selesai haid, misalnya tidak dimungkinkan mandi, entah karena sakit, entah karena ada penyakit di kulitnya, entah karena juga tidak ada air atau apapun, kemudian dia hendak sholat, maka dilakukanlah tayamum untuk membuatnya bisa melaksanakan sholat. Namun ketika sudah dimungkinkan mandi, maka dia tetap wajib mandi setelah itu. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang wudhu. Wudhu ini adalah suatu metode bersuci kalau kita sedang berhadas kecil. Jadi hadas kecil itu adalah kondisi di mana seseorang sedang tidak dalam keadaan berwudhu. Nah, bedanya hadas dengan najis seperti itu ya Bu ya. Kalau najis itu kita bisa tampak dengan panca indera kita, dengan mata kita. Kalaupun matanya tidak melihat ada najis di situ, dari aromanya, pesing nih gitu ya. Nah, tapi kalau hadas, kita tidak bisa membedakan orang lain dengan mata atau indera kita. Hanya orang itu yang tahu bahwa dia punya wudhu atau tidak. Di sini saya juga tidak tahu ibu mana saja yang punya wudhu dan tidak ya, karena itu adalah kondisi hukum, tidak kasat mata ya. Jadi inilah perbedaan hadas dengan najis. Kemudian tentang bagaimana wudhunya Nabi Muhammad, kalau kita cari secara detailnya itu dalam Al-Quran tidak ada. Kalau dalam Al-Quran ada hanya secara global saja. Misalnya di dalam An-Nisa ayat 4 ya, Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 6. Di Al-Maidah ayat 6 itu di sana ada perintah untuk berwudu, mencuci wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala dan kaki. Namun secara detail tata cara pelaksanaan lengkapnya yang dipraktekkan langsung sama Nabi tentu ada di dalam hadis ya. Nah, contohnya adalah tentang bagaimana Utsman bin Affan mencontohkan cara berwudunya Nabi. Maka Utsman minta diambilkan air, kemudian menuangkan, kemudian mencuci kedua tangannya 3 kali, memasukkan tangannya ke dalam air dan kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, membasuh wajah 3 kali, membasuh lengannya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, mencuci setiap kakinya 3 kali. Ini adalah detail-detail pelaksanaannya. Maka adanya di dalam hadis. Ya. Maka kemudian Utsman itu mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Kemudian Utsman mengatakan, saya pernah melihat Nabi melakukan wudhu seperti yang saya praktekkan tadi.
Ya kalau nanti ada yang mengatakan ini mah bukan hadis, ini kan yang mencontohkan Utsman, hadis itu kan yang mencontohkan Nabi. Betul. Tapi ketika Utsman mengatakan wudhunya Nabi persis seperti saya, itu jadi hadis. Kenapa? Karena itu informasi tentang tata cara pelaksanaan wudhunya Nabi yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Kemudian Utsman mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi." Kemudian Utsman mengatakan bahwa Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti wudunya saya, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia tidak berhadas. Ya, dia tidak berhadas setelah itu dan Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka di antara hikmah sholat sunnah setelah berwudu itu adalah pemantapan atas dosa-dosa kita yang digugurkan. Baik. Nah, ini juga tentang informasi wudunya Nabi. Ya, dari Ibnu Abbas dia mengatakan, "Ala ukhbirukum bi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'a marratan." Kata Ibnu Abbas ini adalah salah satu pelayan setianya Nabi, ya, seorang sahabat yang sangat cerdas yang senantiasa mendampingi Nabi kemana-mana. Ibnu Abbas mengatakan, "Tidakkah aku kabarkan pada kalian seperti apa wudunya Nabi?" Kemudian Ibnu Abbas melakukan wudhu dengan mencuci anggota tubuhnya sekali-sekali. Kalau tadi Utsman 3 kali ya, wajah 3 kali, tangan 3 kali. Kalau Ibnu Abbas cuma sekali-sekali. Artinya Nabi kadang-kadang membasuh wajah cuma sekali, tapi kadang juga 3 kali. Sehingga para ulama menyimpulkan, kalau membasuh anggota tubuh yang wajib dikenai wudhu, membasuh wajah, tangan, kepala, kaki itu 1 kali sudah rata, maka sudah sah. Tapi disunnahkan melakukannya sampai 3 kali. Jadi yang wajib 1 kali sampai rata, yang disunnahkan adalah 3 kali. Nah, jamaah sekalian, apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan bagi kita yang sedang berhadas kecil? Jika kita tidak punya wudhu, maka sholat kita menjadi tidak sah. Yang kedua, tidak boleh juga kita menyentuh mushaf. Mushaf itu adalah makutiba alaihi au fihi al-Quran. Segala sesuatu yang termaktub Al-Quran di atasnya atau di dalamnya. Kalau di masa Nabi, mushaf itu belum terbundel jadi satu, gitu ya, 30 juz, enggak. Begitu ada wahyu turun, ditulis. Begitu ada wahyu turun, ditulis. Wahyu pun turun nggak langsung 1 surat, ya kan? Hanya beberapa ayat langsung ditulis dan tercecer di mana-mana masih. Ada yang di tangannya Zaid bin Sabit, ada yang di tangannya Hafsah, banyak ya. Dan di masa Nabi juga belum ditemukan lembaran kertas ya, sehingga mushaf masih tertulis, entah itu di pelepah kurma, di lempengan batu, ataupun di pelepah-pelepah kurma, atau di pelepah-pelepah, atau di kulit-kulit binatang yang sudah mengering. Apapun yang bisa dijadikan alat tulis di masa itu. Jadi walaupun ada 1 lembar kertas HVS di zaman sekarang, yang di atasnya tertulis Al-Quran, misalnya anak kita menulis surat Al-Fatihah di atas 1 kertas HVS, yaitu mushaf namanya, tak boleh kita menyentuhnya dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian yang ketiga, tawaf yang dilakukan di Masjidil Haram, memutari Ka'bah, ini juga tidak sah bila dilakukan tanpa ada wudu. Biasanya habis bertawaf kita melakukan sa'i, ya, baik itu untuk tawaf dan sa'i untuk umroh atau untuk haji. Kalau sa'i itu tidak mengharuskan punya wudu. Jadi kalau habis tawaf, misalnya ibu kentut gitu ya, lalu melakukan sa'i, sa'inya tetap sah. Tapi tawaf itu yang harus pakai wudu. Ya, kemudian yang keempat adalah khutbah Jumat, maka seorang khatib tidak boleh melakukan khutbah Jumat sebelum memastikan dirinya memiliki wudu. Ini dia landasan-landasannya. Yang pertama tentang sholat yang tidak sah tanpa adanya wudu. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholat apabila tidak memiliki wudu. Kemudian dalam 1 hadis juga disebutkan tentang larangan menyentuh mushaf kecuali bagi yang suci. Allah yamassal Qur'ana illa tahir. Janganlah seseorang menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci dari hadas apapun. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ibu-ibu, karena ini materinya banyak, mohon izin kalau misalnya nanti saya agak kecepatan ngomongnya, boleh
interupsi. Santai, cepet banget ngomongnya, pelan-pelan dong gitu Bu ya. Mohon saya Baik, Ustazah. saya agak maraton ini, materi kita cukup banyak. Oke, baik. Berikutnya lagi tentang tawaf. Ya, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahalla fihi al-mantiq, faman nataqa fihi fala yantiq illa bi khair. Artinya bahwa Nabi menyamakan antara tawaf dengan sholat. Sama-sama mewajibkan di dalamnya memiliki wudhu, ya, menutup aurat itu sama. Ada ritual-ritual tertentu, ya, walaupun ketentuan ritualnya berbeda. Maka kata Nabi harus antara tawaf dengan sholat itu sama. Jadi kalau dalam tawaf kita mau ngobrol gitu, ngobrollah yang baik-baik. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian tentang wudhu nih. Wudhu ini memiliki beberapa syarat sah ya. Jadi kapan wudhu itu menjadi sah? Wudhu menjadi sah apabila terpenuhi syarat sah dan rukunnya. Jadi dalam wudhu itu Bu, ada standar sah walaupun minimalis. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi, wudhu kita jadi sah. Ya, ada wudhu yang minimalis, ada wudhu yang sempurna. Kalau wudhu yang sempurna, dia tidak hanya memenuhi syarat plus rukun, tapi juga syarat plus rukun plus sunnah-sunnahnya. Ya, oke. Sekarang kita akan bahas salah satu barometer sahnya wudhu itu harus memenuhi syarat sahnya. Pertama, Islam. Kalau yang melakukan wudhu tidak beragama Islam, wudhunya nggak sah. Yang kedua, dia mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang benar, yang sudah mengerti dengan aturan dalam agama walaupun dia belum baligh. Anak kita umur 6 tahun tapi sudah paham maksud dari wudhu itu apa. Ya, maksudnya wudhu itu, kalau kita mau sholat harus wudhu dulu. Nah, kalau misalnya nanti kentut atau apa segala macam, wudhu lagi. Jadi anak ini sudah ngerti. Nah, ini namanya mumayyiz. Mumayyiz ini adalah anak yang belum baligh tapi sudah paham ya perintah atau larangan dalam agama. Kemudian suci dari haid dan nifas, maka wanita yang haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk berwudhu yang diniatkan untuk ibadah. Kalau ada wanita haid yang mau bersihin muka, tangan, rambut, kaki untuk sekedar bersih-bersih badan, nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk berwudhu yang ibadah, itu tidak diperbolehkan. Lagipun untuk apa? Atau nanti akan batal lagi. Misalnya wanita haid ya, misalnya saya lagi haid nih, saya wudhu, keluar tes darah batal. Wudhu lagi keluar darah batal, wudhu keluar darah lagi batal. Makanya tidak diperbolehkan. Dan orang yang sedang berhadas dalam keadaan haid dan nifas, itu para ulama tidak memperbolehkan wudhu yang niatnya untuk ta'abbudi atau ibadah. Karena memang terlarang. Kemudian dilakukan wudhu itu dengan air yang suci dan menyucikan, atau disebut dengan tahirun mutahhir atau air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang murni, yang tidak tercampur dengan yang lain. Maka tidak boleh kita berwudhu dengan air mawar, dengan air toner ya, dengan air susu, air kopi, air teh. Maka yang diperbolehkan adalah air murni yang bersumber dari mata air, yang bersumber dari air sungai yang bening ya, air laut, air di kemasan juga boleh air kemasan, karena air kemasan pada dasarnya dari air mata air ya. Ini juga diperbolehkan. Dan sampainya air ke anggota badan. Maka ketika kita melakukan pembasuhan, harus air itu mengenai kulit tanpa ada yang menghalanginya. Maka kalau ada orang misalnya, dia wajahnya pakai riasan yang menghalangi air untuk membasahi kulit, itu wudhunya jadi tidak sah. Misalnya saya lagi dandan, pakai maskara sama eyeliner, ya. Artinya eyeliner sama maskara ini kan menghalangi air, ya kan? Karena waterproof. Maskara dan eyeliner pada umumnya waterproof. Kalau dia waterproof, maka dia menghalangi basahnya ujung kelopak mata kita. Dia menghalangi bulu mata kita untuk terbasahi dengan air. Maka sebelum kita berwudu, pastikan anggota tubuh yang akan kita basah dengan air itu tidak tertutup atau terlapisi dengan benda yang waterproof. Apalagi kalau misalnya pakai foundation yang waterproof, atau mungkin ada lipstick, beberapa lipstick ada juga yang waterproof ya. Maka ini juga dibersihkan sebelum kita berwudu sehingga kita memastikan air membasahi kulit langsung tanpa adanya
penghalang. Ini nanti materi insya Allah akan saya kirimkan ke Ibu Mimi, boleh nanti disebarkan di grup ibu-ibu semuanya ya. Baik. Rukun wudhu di Al-Maidah ayat 6 disebutkan bahwa ada perintah di sini apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka di sini yang diperintahkan apa? Faghsilu wujuhakum, basahilah wajahmu. Wa aidiakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian kepala. Jadi ba di sini ibu-ibu, bi ini di sini artinya maknanya adalah sebagian. Sebagian kepala. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki. Nah, disinilah rukun wudhu. Ternyata anggota tubuh yang wajib basah itu minimal 4 macam ini. Wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala, dan kedua kaki sampai mata kaki. Itu yang wajib. Sisanya sunnah. Kumur sunnah, masukkan air ke hidung mengeluarkannya sunnah, membasuhi telinga sunnah, ya, membasahi kepala semuanya itu juga sunnah. Cukup sebagian kepala saja. Maka tadi kita bedakan wudhu yang minimalis dengan wudhu yang sempurna itu beda. Kenapa sih harus dibedakan? Kenapa nggak diajarin yang sempurna aja sekalian? Jawabannya kenapa? Karena tidak selamanya kita bisa melakukan wudhu yang sempurna. Baik karena keterbatasan media air atau keterbatasan waktu. Misalnya Bu, ibu sampai rumah dari perjalanan, waduh, tuh ya, zuhur 10 menit lagi habis nih waktunya. Ibu berwudu hanya 4 anggota tubuh ini saja, itu sudah sah. Biar apa? Jangan sampai ibu berlama-lama wudu biar wudunya sempurna, tapi azan asar keburu datang. Yang penting sholat zuhurnya dapat dulu pada waktunya. Wudunya minimalis dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ibu sedang tidak diburu-buru waktu dan tidak terbatas juga airnya, maka sebaiknya kita melakukan wudhu yang sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Nah, ini dia tentang rukun wudhu ya. Yang pertama niat. Niat itu ditandai dengan atau dilandasi hadis Nabi yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya dan setiap manusia itu tergantung pada niatnya. Nah, maka kalau ada orang melakukan ritual wudhu, cuci muka, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki, tapi tidak berniat untuk berwudhu, tapi hanya diniatkan bersih-bersih saja, yaitu nggak wudhu. Makanya diharuskan untuk berniat. Ya. Apa sih niat itu? Niat itu artinya qasdul qalbi muqtarinan bil fi'ali. Ketika kita melakukan niatan di dalam hati, azam dalam hati, dan langsung dilakukan apa yang diniatkan. Ya, niat itu cukup dari dalam hati, tapi kalau mau dilafatkan dengan lisan itu lebih baik dan afdal. Kalau mau misalnya ibu melafatkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, nah itu boleh. Tapi kalau aduh saya lagi mau wudhu di tempat yang bercampur dengan toilet misalnya, saya nggak mau melafatkan, nggak apa-apa, dalam hati saja. Ya, tapi kalau misalnya ibu tidak berwudu di dalam yang tidak ada kakusnya ya, tidak ada toiletnya, ibu boleh meniatkan dengan melafatkannya. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah ini adalah anggota yang pertama wajib dibasuh. Ya Bu, yang wajib. Kalau yang sebelum wajah, loh bukannya yang pertama itu cuci tangan dulu terus kumur, iya. Tapi cuci tangan, kumur itu nanti tidak masuk rukun. Itu masuknya nanti sunnah. Ya, ini adalah standar minimalisnya wudhu ya Bu ya. Membasuh wajah. Wajah itu batasannya dari mana sampai mana? Batasannya kalau dari atas ke bawah, kalau atas itu min manabiti sya'ri ila asfalidz dzaqan. Artinya dari tempat tumbuhnya rambut di sini sampai di bawah dagu. Ibu kalau dipegang di bawah dagunya ada tulang, itu batasan wajah. Tulang dagu itu batasan wajah bagian bawah, dan sebelum tumbuhnya rambut di di ubun-ubun kita itu bagian atas batasannya. Kemudian kanan dan kiri sebelum telinga kanan dan sebelum telinga kiri.
Tuh ya, jadi memutar seperti itu yakinkan rata. Kalau misalnya ibu basuh sekali, tapi baru pipi kanan, pipi kiri nggak kena, nah itu basuh lagi. Walaupun secara teknik itu 2 kali basuhan, tapi hitungannya baru sekali. Jadi maksudnya 1 kali rata. Itu rukunnya. Tapi kalau ibu mau mengulang sampai 3 kali rata, itu lebih afdol. Ya, tapi kalau airnya minimalis, airnya harus dihemat-hemat, 1 kali saja yang penting sudah rata, itu sudah sah. Kemudian berikutnya membasuh kedua tangan sampai siku, Bu. Kedua tangan sampai siku itu dari ujung kuku kita sampai siku. Pastikan siku kita ikut terbasahi. Tuh ya. Pastikan juga tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk membasahi tangan kita. Termasuk kuku. Jadi kalau pakai kutek yang melapisi kuku, pastikan kutek itu bisa ditembus oleh air membasahi kuku seutuhnya. Tapi kalau kuteknya berpori gimana? Kutek berpori, oke. Pertanyaannya, kutek yang berpori itu apakah membuat air membasahi semua bagian kuku atau tidak? Itu pertanyaannya. Kadang-kadang ada yang bertanya gini, Bu. Kalau ada kutek yang halal gimana? Gini, Bu. Halal dan tidak halal itu kaitannya dengan bahannya najis atau tidak. Tidak berkaitan dengan bisa ditembus air atau tidak. Ya, Bu ya. Kayak Ibu tahu nggak isolatif lakban. Lakban halal nggak, Bu? Ya halal lah, kan bahannya bukan dari najis. Kalau kita bungkus salah satu jari kita dengan lakban, lalu kita berwudu, itu nggak sah. Kenapa? Karena salah satu jari kita tidak terkena air. Why? Karena tertutupi oleh lakban. Tapi kan lakbannya halal. Iya halal, tapi nggak bisa ditembus air. Sama dengan kutek. Kuteknya halal, iya. Pertanyaannya, bisa ditembus air atau tidak? Itu catatan pentingnya. Kalau misalnya, kuteknya berpori, breathable, apa segala macam, itu bisa ditembus atau tidak? Wah, saya kurang tahu. Saya bukan peneliti bahan kutek soalnya. Ibu boleh tanya sama penjualnya. Ini kalau saya berwudu, kuku saya tetap bisa terbasahi atau tidak? Masalahnya kutek itu melapisi, beda dengan henna. Kalau henna itu hanya mewarnai, tidak melapisi. Kalau mewarnai dan tidak melapisi, it's okay. Dia tidak menghalangi air untuk membasahi kuku. Tapi kalau dilapisi seperti lakban melapisi kulit, nah itu nggak sah jadinya. Seperti eyeliner melapisi kelopak mata, seperti maskara melapisi bulu mata, itu menghalangi air. Maka harus diangkat gitu. Maka kalau kutek itu menghalangi kuku, ya dikelotek dulu sebelum berwudu, habis itu pasang lagi. Ribet ya, Bu ya. Ya, tapi kalau misalnya kuteknya ya, Ibu carilah kutek yang bisa ditembus air dengan sempurna ya. Tapi saya nggak tahu, Bu, saya nggak pernah jualan kutek, mereknya apalah yang seperti itu, nggak tahu ya, Bu ya. Nggak jualan kutek, saya Bu nggak pernah pakai juga ya. Kuno memang saya ini, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Nggak tertarik. Saya nggak tertarik yang ribet-ribet. Iya. Dengan nggak usah ya, Ustazah. Iya, nggak tertarik yang ribet-ribet nih. Oke, berikutnya lagi mengusap sebagian kepala. Nah, ini nanti karena di Al-Quran itu tidak disebutkan standar sebagian kepala itu seperti apa, maka para ulama berbeda-beda dalam memutuskan fatwanya. Nanti dalam mazhab Hanafi mengatakan sebagian kepala itu maksudnya minimal setengah. Jadi harus basah setengah. Nanti kalau dalam mazhab Hambali itu minimal 1/4 kepala harus basah. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu lebih ringan, Bu. Sebagian itu walaupun cuman hitungan helai itu nggak apa-apa. Jadi kalaupun jari Ibu dibasahi dengan air, set gitu ya, diangkat ciput dikit, Bu, set kena beberapa helai, itu sudah sah dalam Syafi'i. Ya, jadi sebagian kepala itu dalam mazhab Syafi'i boleh hanya dengan beberapa helai saja dari rambut, itu sudah mewakili sebagian kepala yang sah. Kemudian membasuh kedua kaki, ini dari telapak kaki, punggung kaki, sela-sela jari, kuku, pokoknya sampai mata kaki, termasuk mata kakinya harus basah. Maka ketika para sahabat itu, rombongan sahabat itu pernah
wudhunya itu cepat-cepat. Nabi memperhatikan ada di antara mereka yang mata kakinya nggak basah. Lalu Nabi memperingatkan mereka, wailul lil a'qab, kata Nabi. Celakalah itu mata kaki, kata Nabi. Kenapa Nabi mata kaki kita? Kagak basah, ulang. Suruh ulang. Jadi mata kaki itu harus basah, ya. Kemudian berikutnya lagi tertib, artinya ini urutannya harus berdasarkan yang awal dan yang akhir, gak boleh random. Kalau yang sunnah-sunnah itu boleh di random. Misalnya ibu masukkan air ke hidung, keluarin, terus baru kumur, atau kumur dulu baru masukin air ke hidung, nggak masalah, itu sunnah-sunnahnya. Tapi kalau yang ini semuanya harus tertib, ya. Nah ini harus tertib, nggak bisa ibu kaki dulu baru kepala, itu nggak bisa, harus tertib. Kemudian sunnah-sunnah wudhu, nah ini penyempurna. Kalau ibu sempat, tidak buru-buru, airnya juga cukup, yang dilakukan adalah mencuci tangan, ya, memastikan tangan kita bersih. Kemudian setelah itu kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berkumur, kemudian mengeluarkannya 1 kali cukup, 3 kali lebih afdol, ya, biar banyak dosa kita yang luntur akibat dari mulut, ya, yang menyebabkan dosa. Kemudian istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, istinsar itu mengeluarkannya. Sebentar ya Bu ya, sebentar. Mohon maaf ya Bu, suami saya pulang minta makan. Makan siang. Yo, ibu-ibu. Baik, istinsyak ini memasukkan air ke hidung, istinsar itu mengeluarkannya. Bagi yang tidak terbiasa, ini memang agak susah ya Bu, karena masukin airnya itu sampai khayshum, sampai pangkal hidung. Kalau nggak terbiasa kesenggerak Bu. Ya, tidak semua orang bisa. Kadang ada yang hidungnya sensi, ada yang punya masalah sinus, ya, ini memang agak ada kendala di situ, tidak semuanya, tapi kalau bisa cakep. Kemudian mungkin kalau zaman sekarang lebih mudah kali Bu ya istinsyak. Kenapa? Karena hidung udah sering dicolok buat PCR Bu. Jadi masuknya lebih mudah, udah lost jalannya, jadi ditusuk sama itu PCR ya. Oke. Berikutnya lagi adalah siwak. Nah, ini dia. Maka Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu. Jadi Nabi bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan bersiwak sebelum sholat, kata Nabi. Atau dalam hadis yang lain, aku akan mewajibkan mereka untuk bersiwak pada saat mereka melakukan wudhu. Artinya penting sekali membersihkan rongga mulut sebelum kita melakukan sholat. Tapi tidak wajib. Ya, kan Nabi mengatakan kalaulah tidak memberatkan. Oh, berarti Nabi nggak pengen memberatkan, cuman Nabi berharap kita membersihkan mulut sebelum kita sholat. Kemudian berikutnya lagi meresapkan air ke jenggot buat bapak-bapak yang berjenggot. Kemudian 3 kalikan basuhan, wajah 3 kali, tangan kanan 3, kiri 3. Jadi yang 3 kali basuhan itu bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri Bu, bukan. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri gitu. Kaki juga begitu, kanan kanan kanan, kiri 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 gitu. Jadi bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, jadi kayak sepak takraw ya Bu ya. Sepak takraw itu olahraga kapan sekarang nggak ada ya Bu ya. Nah, ini zaman baheula.
Membasahi seluruh kepala ini juga disunahkan, Bu. Ya, jadi misalnya Ibu basahi tangannya, kemudian kalau kepala itu bukan membasuh, tapi mengusap. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Kalau membasuh, Ibu kenakan air langsung ke kulit. Tapi kalau mengusap, pakai media lain boleh. Tangan dulu dibasahi, setelah tangan basah, kemudian kita pegang ini rambut gitu ya, sampai ke belakang, ke depan lagi. Nah, itu kalau bisa seperti itu. Tapi kan nggak selamanya kita bisa begitu ya, Bu ya. Apalagi yang rambutnya panjang. Ya cukup beberapa helai itu sudah cukup, tapi kalau mau dibasahi semuanya juga tidak ada masalah. Membasuh telinga, ini juga disunahkan, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kemudian surah muhajjal, itu artinya kalau bisa dilebihkan dari batas yang wajib. Misalnya, kalau misalnya Ibu bisa membasahi wajah itu sampai ke leher, bagus. Membasahi tangan sampai ke atasnya siku, bagus. Membasahi kaki sampai kalau perlu sampai dengkul, bagus. Ya, artinya kalau kita bisa melebihkan, nanti batasan cahayanya itu bisa lebih juga. Karena Nabi mengatakan, inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku ini akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan bekas tanda wudhunya. Siapa yang bisa memanjangkan bekas atau basuhan wudhunya, maka lakukanlah. Ya, biar cahaya kita makin glowing, Bu, nanti di hari kiamat walaupun tanpa serum glowing ya. Oke. Kalau di dunia glowingnya harus pakai serum ya, Bu ya. Shell gitu. Kalau di akhirat wudhu. Oke, baik. Mualah itu adalah berwudhu tanpa jeda. Ini disunahkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh wudhunya dijeda. Misal, Bu, kayak di perkantoran, di beberapa perkantoran, kadang-kadang antara wastafel dengan area wudhu yang keran itu terpisah. Di beberapa kantor saya pengalaman gini, Bu. Misalnya saya mau ngisi pengajian di perkantoran gitu ya. Kadang tempat wudhunya yang keran-keran itu nggak dipisah laki-laki sama perempuan. Saya ke toilet perempuan, ya, saya wudhu, cuci tangan, kumur, muka, apa segala macam, tinggal kaki doang belum saya basuh. Begitu mau cuci kaki kan nggak mungkin, Bu, kaki saya naik angkat ke wastafel, waduh, malu-maluin ya, Bu ya. Nah, untuk yang kaki, saya tunggu, saya cuci di keran. Nah, jadi antara tempat berwudhu saya yang dari wajah sampai rambut tadi itu, di satu tempat, nyuci kakinya juga di tempat yang lain dekat musola yang ada keran. Itu boleh. Jadi boleh gitu. Asalkan bekas yang anggota tubuh yang dicuci yang terakhir itu nggak kering. Misalnya lagi. Begitu Ibu niat wudhu, ya udah niat wudhu, Ibu cuci muka. Begitu cuci muka, ting tong, assalamualaikum, Bu, paket COD gitu ya. Nah, Ibu datang tuh, COD-nya dibayar dulu. Nah, habis itu Ibu mau lanjutkan cuci tangannya. Nggak usah cuci muka lagi boleh, selama mukanya tadi belum kering. Kalau mukanya tadi udah kering, Ibu ulang lagi gitu ya. Nah, jadi wajah, habis itu tangan, tiba-tiba habis cuci tangan, anaknya nangis, Bu, minta dibikinkan susu. Ibu bikinkan susu dulu. Ibu lanjut lagi basuhi rambut tuh nggak apa-apa, asalkan tadi tangannya belum kering. Ya, baik. Tapi kalau bisa dilakukan langsung nggak pakai jeda, itu disunahkan. Maka berwudhu tanpa jeda istilahnya muwalah. Al-muwalat istilahnya. Kemudian tidak menyeka air wudhu, ini juga disunahkan biar wudhunya kering sendiri. Tapi kalau Ibu misalnya di perjalanan, kalau nggak diseka nanti jadi bau kerudungnya, ya nggak apa-apa diseka. Tapi kalau lagi di rumah, tidak diseka, biarkan kering sendiri dengan AC, itu lebih bagus. Kemudian berdoa setelah berwudhu, ya itu juga disunahkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya disunahkan. Kemudian melakukan sholat sunnah taharah atau sholat sunnah sesudah berwudu, ini juga disunahkan. Nah, ini semua kalau bisa dilakukan bagus. Tapi kalau misalnya Ibu buru-buru ya,
atau airnya terbatas, gak apa-apa. Tadi yang rukunnya saja yang diprioritaskan. Oke, baik. Ini baru wudhu ya Bu ya. Kita belum bahas mandi janabah. Pembatal wudhu sekarang. Pembatalnya apa saja? Pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan. Baik itu urin ataupun angin kentut atau mohon maaf BAB itu juga membatalkan, itu ya. Tapi bagaimana kalau beragu-ragu, Bu? Tadi kentut nggak ya, gitu ya. Udah kentut apa belum ya, gitu. Apalagi dalam sholat, Bu. Pernah nggak ibu-ibu lagi sholat, pengen kentut, terus kentutnya ditahan? Pernah nggak, Bu? Pasti ada yang pernah. Pertanyaan saya, kenapa ya Bu orang tuh kalau pengen kentut dalam sholat tuh ditahan, kenapa ya? Sebegitu berharganya sampai ditahan-tahan, biar nggak pergi. Malas wudhu lagi saja. Kayaknya ngerasa rugi gitu melepaskannya. Udahlah, let it go. Ya, tinggal berwudu lagi. Nah, kalau ragu-ragu apakah sudah kentut atau tidak, Nabi pernah mengatakan juga, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Kalau ada seseorang yang kayaknya dari dalam perutnya pengen ngeluarin sesuatu, fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Tapi dia ragu-ragu, udah keluar belum ya, gitu. Terus kata Nabi, fala yakhrujanna minal masjid, jangan buru-buru keluar masjid, jangan buru-buru batalin sholatnya sampai menemukan ciri-ciri kentutnya, sampai yakin ada kentut. Gimana ciri-cirinya? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai ketemu baunya atau menemukan baunya atau menemukan suaranya. Jadi kalau misalnya, aduh, tadi pengen kentut ya, pas sujud masih ditahan. Begitu bangun dari sujud, kok gak pengen kentut lagi ya, gitu. Jadi jangan-jangan kentutnya pergi tanpa pamit atau gimana gitu ya. Nah, itu Ibu jangan ragu-ragu langsung dibatalin, ya. Kalau misalnya Ibu tidak mendengar ada suara yang keluar, tidak merasa ada angin yang keluar, suara juga tidak terasa, kemudian aroma juga tidak didapati, ya udah, biar aja dia menghilang sendiri. Salah sendiri kenapa menghilang rasa itu telah pergi, ya kan? Nah, biarkan saja. Nah, bukan salah kita juga. Kita tidak merasa melepaskannya kok. Kita sudah menahan diri untuk tidak melepaskan, tiba-tiba rasa itu pergi sendiri, ya sudah. Mungkin itu rasa was-was yang dihembuskan syaitan, triknya syaitan biar kita dikit-dikit batalin, dikit-dikit batalin. Tapi kalau kita yakin bahwa keluar kentut, gak usah pura-pura ragu-ragu, Bu. Begitu, aduh, kok keinginan saya kentut sudah hilang ya. Tapi kayaknya ini aromanya, aroma kentut saya ini. Itu udah, Bu, batalin aja. Kadang-kadang kan seseorang mengenali aroma kentutnya sendiri. Itu ya sudah, gak usah pura-pura ragu-ragu, batalin. Ya, wudhu lagi. Gitu. Kemudian tidur pulas, hilang akal. Ya. Jadi tidur yang pules banget itu dan hilang akal itu juga apa ya istilahnya, membatalkan. Tidur yang tidak tamakun itu membatalkan. Tidur yang tidak tamakun itu maksudnya, Bu, dia itu tidurnya sambil nyender ke tiang, sambil nyender ke tembok, ya. Nah, itu batal. Atau misalnya dia dalam sholat, Bu, tidurnya pules banget. Pas sudah bangun jamaah udah bubar. Gitu ya. Nah, itu pules banget itu, ya. Nah, kemudian hilang akal, seperti gila atau apalah gitu ya. Nah, kemudian kalau tidurnya itu tamakun, yang tidak terlalu pulas dan tidak bersandar atau tidak bersender, nah itu tidak batal. Maka di yang paling bawah ini disebutkan, para sahabat Nabi menunggu Isya sampai akhir hingga kepala mereka terangguk-angguk ngantuk. Lalu mereka sholat tanpa mengulang wudhunya. Ya, jadi pernah ketika Nabi mau ngimamin sholat Isya, para sahabat yang pada datang duluan udah pada ngantuk sampai kepalanya terantuk-antuk, terangguk-angguk, tapi mereka nggak bersandar pada tiang apa tembok, apalagi bersandar pada bahu kawannya gitu ya, enggak.
ya. Nah, jadi inilah yang yang membatalkan adalah kalau bersandar atau sangat polos sekali. Nah, ada lagi pembatalnya wudhu yang para ulama berbeda pendapat. Apakah ini membatalkan wudhu atau tidak? Oleh sebagian ulama ini dikatakan batal, sebagian yang lain mengatakan tidak batal. Seperti kalau ada najis yang keluar dari selain kemaluan. Kalau najis yang keluar dari kemaluan, itu semua ulama sepakat batal. Kencing atau BAB itu sepakat, semua ulama sepakat. Tapi kalau ada najis keluarnya bukan dari kemaluan, misalnya muntah atau mimisan, ya itu kan ada najis yang keluar dari badan, tapi nggak dari kemaluan. Itu para ulama berbeda pandangan. Ulama dalam mazhab Hanafi Hambali mengatakan batal, tapi mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan sebagian Hanafi, sebagian Hambali mengatakan tidak batal. Ya, jadi sebagian ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan batal. Jadi kalau ada habis wudhu dia melakukan bekam, kan keluar tuh darah kan najis ya, dikeluarkan begitu, atau dia mimisan, keluar darah dari hidung atau keluar muntah dari mulut, atau keluar nanah dari bisul, ya. Nah, itu dalam pandangan sebagian Hanafi Hambali batal wudhunya, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Yang batal hanya kalau najis keluar dari kemaluan saja. Landasannya ada dua. Ini ada hadisnya. Ini kalau kita bahas landasan nggak selesai-selesai sebetulnya, Bu. Apa ya, saya jelaskan dikit aja. Man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw badyun falyansharif falyatawadda. Siapa yang muntah, mimisan, berdahak campur muntah, keluar mazi, maka berwuduklah. Ini yang menjadi landasan bagi para ulama yang mengatakan itu batal. Kemudian landasan yang kedua dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah berbekam tapi Nabi melakukan sholat dan tidak berwudu kembali. Nah, ini adalah hadis yang menyatakan bahwa keluarnya najis dari selain kemaluan itu tidak membatalkan. Yang pertama tadi yang mengatakan batal itu didhaifkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Oke, baik. Berikutnya lagi. Pembatal wudhu yang diperselisihkan adalah menyentuh kemaluan. Ya, mayoritas ulama mengatakan batal, tapi ulama dari mazhab Hanafi mengatakan tidak batal. Menyentuh kemaluan ini, Bu, telapak tangannya, kalau menyentuh kemaluan itu mayoritas ulama mengatakan batal. Ya, jadi kalau misalnya ibu udah wudhu nih, udah mau kondangan, anak ibu minta dicebokin, peganglah ibu kemaluan dia. Batal lah. Jadi jadi kalau ibu yang bikin batal bukan kena najisnya, kena najis itu nggak batalin wudhu. Yang batalin wudhu tuh kena kemaluannya. Jadi kalau ibu udah dandan, udah mau kondangan, rapi, anak minta cebokin, gimana Bu biar tetap bisa nyebokin anak dan wudhunya tidak batal? Tangannya dipakein sarung tangan latex, Bu. Itu nggak batal tuh. Karena batal kan kalau kulit dengan kulit. Nah kalau misalnya ada sarung tangan latex, tangan ibu aman lah tuh ya. Itu tata cara menghindari batalnya wudhu dengan cerdas. Karena tahu hukumnya, ibu sedia tuh sarung tangan latex ya, sisa-sisa corona kemarin. Oke. Yang membatalkan itu Bu adalah kemaluan depan bagi perempuan itu tempat ditumbuhinya rambut kasar sampai lubang vagina, sedangkan kemaluan belakang itu lubang anus. Kalau ibu habis berwudu terus garuk-garuk, mohon maaf, garuk-garuk bokong itu nggak batal. Tapi kalau garuk-garuk mohon maaf nih lubang anusnya gatal misalnya, itu batal. Oke, baik. Berikutnya lagi yang diperselisihkan adalah menyentuh lawan jenis. Menyentuh lawan jenis dengan kulit ketemu kulit. Itu mayoritas ulama mengatakan batal, ya. Namun dalam mazhab Hanafi tidak batal. Ketentuannya seperti ini, Bu. Menyentuh lawan jenis itu, kalau menurut mazhab Hanafi tidak batal secara mutlak. Kalau menurut Maliki sama Hambali batal kalau dengan syahwat. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal walaupun tanpa syahwat. Nah, itu Bu ya. Nah, ini yang sering ditanyakan Bu, kalau ada kuliah, ada mahasiswa syariah di fakultas syariah ya, kuliah tuh pertanyaannya ini pasti ditanyakan. Sebutkan hukum-hukum berkaitan dengan menyentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam 4 mazhab. Dan tuliskan apa penyebab perselisihan di antara mereka. Itu jawabannya bisa 10 lembar. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu batal walaupun tanpa syahwat. Kalau ketemunya kulit dengan kulit. Ya.
Nah, kulit dengan kulit. Kulit dan kulit itu begini, Bu. Tangannya suami menyentuh kulitnya istri. Nah, itu batal kalau dalam Syafi'i. Kok batal? Emang suami istri bukan mahram? Suami istri bukan mahram, Bu. Tapi boleh ngapa-ngapain dia. Kenapa? Karena diikat oleh pernikahan. Ya. Yang mahram itu artinya mahram apa, Bu? Mahram artinya haram dinikahi. Ayah, kakek, anak, abang, ya, itu mahram namanya. Kalau kita salaman sama mereka, cium tangan ayah, cium tangan abang, itu nggak batal. Tapi suami itu bukan mahram, karena kita nggak haram nikah sama dia. Nah, kenapa boleh cium tangan suami? Jangankan cium tangan suami, cium pipi, cium kening boleh, Bu ya. Nah, selama diikat oleh pernikahan. Kalau pernikahannya bubar jalan gara-gara perceraian, nggak boleh lagi cium tangan, cium pipi, Bu. Ya, itu maksudnya bukan mahram tuh itu. Nah, kalau suami istri bersentuhan kulit dengan kulit dalam madhab Syafi'i itu batal. Kalau dalam madhab Hanafi nggak batal. Kalau madhab Maliki sama Hambali itu batal dengan syahwat. Penjelasannya panjang banget. Ayatnya sama, An-Nisa 43 sama Al-Maidah ayat 6 sama. Hadis-hadisnya juga sama, cuman cara ngambil kesimpulannya aja beda-beda. Ya, kenapa dalam madhab Syafi'i itu kok batal? Padahal di sini disebutkan Nabi pernah mencium Aisyah sampai masjid itu Nabi tidak berwudu lagi. Apa kata madhab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan bahwa pertama hadis ini terjadi sebelum turunnya An-Nisa ayat 43. Ketika di awalnya Nabi tidak berwudu lagi, kemudian di beberapa masa kemudian turunlah ayat ini dan kemudian tidak pernah lagi Nabi disentuh istri dan tidak wudu lagi. Nah, tapi kalau kata ulama lain enggak, bukan itu alasannya. Alasannya gara-gara syahwat. Pada saat Nabi mencium istrinya, Nabi nggak syahwat, makanya Nabi nggak wudu lagi. Itu kata Maliki sama Hambali, itu ya. Jadi kisah-kisah di balik hukum ini panjang, Bu. Yang penting kita pakai aja lah, Bu ya. Kata mayoritas ulama batal, udah batal aja gitu. Kenapanya? Oh, panjang ceritanya. Ibaratnya kita lapar butuh makanan, makan aja, Bu. Gak usah nanya ke chefnya. Pak chef ini gimana cara bikinnya? Oh, panjang, Bu. Oh, ini bahannya dari pasar ini, cara bikinnya gitu. Ya, sama kayak fikih, Bu. Hukum yang kita udah bisa pakai aja. Kenapa? Itu nanti Ibu harus belajar ilmu usul fikih, Ibu, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu bayan. Wah, panjang. Ya, tapi yang udah jadinya aja, kata mayoritas ulama batal, ya. Kata madhab Hanafi nggak batal. Termasuk madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i batal kalau menyentuh kulit dengan kulit. Tapi kalau yang disentuh bukan kulit, nggak batal. Makanya kalau suami membelai rambut istrinya, itu nggak batal, karena rambut nggak ada kulitnya. Gitu. Apalagi, Bu, suami megang kukunya istri, kukunya dipegang tuh nggak batal. Kuku nggak ada kulitnya. Apalagi yang nggak ada kulitnya, Bu? Gigi, Bu, istri di giginya ada sambal ya, kata suaminya, sini saya ambilin sambal di gigi, itu nggak batal. Karena gigi nggak ada kulitnya. Kalau gusi, iya ada kulitnya. Kalau gigi nggak ada kulitnya, nggak batal. Itu kalau bicara tentang hukum-hukum tuh bercanda-bercandanya para ahli fikih sampai ke sana-sana, Bu. Ya, oke lah, jarang-jarang lah, Bu ya, terjadi itu. Oke, mutlak batal bagi Syafi'i, batal dengan syahwat walaupun tidak sang Maliki, kemudian batal dengan syahwat dan langsung dalam madhab Hambali. Berikutnya, ini dia batal yang diperselisihkan adalah mengkonsumsi daging unta dalam madhab Hambali. Itu batal, dalam mayoritas ulama nggak batal. Jadi kalau di Arab itu kebanyakan orangnya bermadhab Hambali. Maka orang Arab biasanya kalau habis makan daging unta yang dibakar, mereka habis itu wudu lagi. Tapi kalau para ulama selain ulama madhab Hambali mengatakan enggak batal. Ya. Baik, kenapa? Karena ini dia al-wudu mimma la yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Pembatal wudu itu adalah karena ada yang keluar, bukan karena ada yang masuk. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi landasan madhab Hambali yang membatalkan. Ya, berwudulah setelah makan daging unta. Dan ini dalam pandangan mayoritas ulama, hadis ini adalah kekhususan di awal-awal pensyariatan sebelum turun yang lain-lainnya yang berkaitan dengan wudu. Oke, sekarang kita masuk ke mandi janabah. Ini sudah jam 14:07, nggak apa-apa, saya agak cepatkan saja. Mandi janabah ini adalah kewajiban bagi orang yang mengalami satu dari 6 hal. 6 hal ini 3 diantaranya hanya terjadi pada perempuan saja, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Kalau orang habis haid, selesai, dia wajib mandi. Selesai nifas, wajib mandi. Habis melahirkan, wajib mandi. Tapi kalau wanita habis melahirkan langsung nifas, ya udah mandinya boleh ditunda nanti selesai nifas.
Kemudian yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, habis berhubungan badan, mandi, habis keluar mani, mandi, meninggal dunia nggak boleh mandi sendiri ya Bu, meninggal harus dimandiin. Kalau ada orang meninggal mandi sendiri, nggak jadi meninggal dong. Oke, baik ya. Maka yang wajib itu bagi yang memandikan, fardu kifayah. Ya, makanya namanya fardu kifayah. Bukan fardu ain, Bu. Masuk semua orang disuruh mandiin, satu aja. Ya, baik. Yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas besar, bagi semua berhadas besar. Gak sah sholatnya, gak boleh sujud tilawah, gak sah puasanya, gak boleh tawaf juga, sa'i gak boleh. Kalau dulu yang dilarang hanya tawaf, sa'i nggak disebutkan. Kalau sekarang para ulama sa'i juga melarang bagi yang berhadas besar. Kenapa? Karena sa'i itu kalau dulu itu Safa dan Marwah tempat sa'i belum jadi bagian dari Masjidil Haram. Kalau sekarang sa'i sudah tempat sa'i itu Safa dan Marwah udah jadi bagian dari Masjidil Haram. Jadi kalau ada orang berhadas besar nggak boleh sa'i. Kenapa? Karena kalau dia sa'i pasti masuk masjid. Padahal orang yang berhadas besar tidak boleh beraktivitas yang lama di dalam masjid. Tak boleh menyentuh mushaf, tak boleh melafadzkan Al-Quran dengan meniatkan untuk tilawah, dan tidak boleh masuk untuk berdiam di dalam masjid. Ini bagi yang berhadas besar dari apapun penyebabnya. Mau karena hubungan badan, mau karena haid, mau karena nifas, mau karena keluar mani ya. Nah itu nggak boleh. Maka orang meninggal pun masuk masjid setelah dimandikan dan dikafanin. Ya. Oke, baik. Yang haram dilakukan bagi wanita haid. Nah, sekarang bagi yang khusus untuk yang haid dan nifas. Nah, ini sholat puasa sama kayak tadi. Ini sama kayak tadi. Nah, dua yang terakhir nih, khusus larangan bagi yang hadas besarnya untuk wanita haid dan nifas saja nih. Hubungan seksual dan tidak boleh diceraikan. Kalau orang yang habis berhubungan badan, misalnya malam habis hubungan badan, belum mandi dia Bu. Subuh mau nambah lagi sebelum mandi boleh nggak Bu? Boleh. Karena hadas besarnya bukan karena haid. Tapi kalau karena haid, mandi dulu, baru berhubungan badan. Jadi walaupun mandinya secepat kilat, gak apa-apa. Ya, jangan sampai, udah nggak keluar kok darahnya, nggak apa-apa lah berhubungan, gitu. Nggak boleh, mandi dulu, gitu. Tapi kalau suaminya udah nggak keburu, keburu. Kita mandinya cepet-cepet aja. Makanya kita belajar mandi janabah nanti yang minimalis, yang cepat-cepat gimana. Nanti ya. Kemudian tidak boleh wanita haid dan nifas itu diceraikan. Ini larangan buat suaminya. Suaminya nggak boleh menceraikan istrinya pada saat istrinya lagi haid dan nifas, walaupun istrinya yang ngotot gitu ya. Mas, pokoknya aku minta cerai. Gitu ya. Kenapa sayang? Mas tadi ngelirik ya, tetangga sebelah yang cakep dilirik, aku minta cerai. Nah itu nggak boleh diceraikan ya. Ibu-ibu biasanya gitu Bu ya. Ngambek dikit minta cerai, ngambek dikit minta cerai. Ya, tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu Los Angeles kesombongan lagi kayaknya. Oke, baik. Rukun mandi janabah. Nah, sekarang Bu, standar mandi yang sah itu cuma 2 saja. Yang penting Ibu niat menghilangkan hadas besar sama biur. Rata semua. Basah semua kulit dan rambut yang tumbuh di atas kulit. Udah selesai. Tuh ya. Hanya seperti itu. Iya, hanya seperti itu. Jadi kalau tadi Bu, haidnya 15 hari. Suaminya udah pusing. Suaminya nanya, udah selesai sih belum sih haidnya? Oh iya, darahnya udah nggak keluar lagi. Nah, suaminya langsung minta pada istrinya, tar dulu, mandi dulu. Jangan lama-lama. Ya udah, langsung aja Ibu niat, ya Allah nih mandi besar ya. Guyur semuanya, basah semuanya. Itu ya nggak usah lama-lama. Kalau lama-lama Ibu keburu digedor-gedor sama suaminya. Udah ini aja. Ya, nggak sabunan. Ya nggak usah sabunan dulu, ntar aja. Kan ntar mandi lagi. Nah, itu ya. Nah, yang penting ini dulu, sah dulu. Kalau nggak lagi diburu-buru, nah Ibu boleh deh melakukan mandi yang komplit sama sunah-sunahnya. Cuci tangan dulu, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri, hilangkan najis kalau ada, ya. Berwudu, ini berwudu di tengah-tengah mandi ini disunahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Ini dia Bu urutan lengkapnya lah sama rukun dan sunah-sunahnya yang paket lengkapnya. Pertama, Ibu niat. Niat itu cukup dalam hati, kalau mau dilafatkan boleh. Ya, dilafatkannya jangan di dalam kamar mandi yang ada toiletnya. Kalau di dalam kamar mandi ada toiletnya, Ibu dalam hati aja. Ya Allah, ini saya mau mandi menghilangkan hadas besar. Dah selesai. Pakai bahasa Arab gimana? Lebih cakep lagi. Nawaitul ghusla
liraf'il hadatsil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Kepanjangan itu. Oh iya, mau yang pendek. Oke. Nawaitu ghuslal janabah lillahi ta'ala. Selesai. Nawaitu ghuslal janabah. Ghuslal janabah itu mandi janabah. Lillahi ta'ala. Dah, selesai. Aduh, masih kepanjangan. Udah, Bu, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah nih, saya mandi besar ya. Udah selesai. Udah tahu malaikat. Yang penting Ibu niat. Karena yang bedakan mandi besar sama mandi biasa itu dari niat. Ya karena tiap hari kan kita mandi. Tapi kan bukan mandi besar juga gitu ya. Nah itu bedanya mandi besar sama mandi yang nggak besar. Nah itu kalau mandi besar pakai niat. Cuci tangan sebelum mandi, basuh kemaluan dengan tangan kiri, menghilangkan najis di badan jika ada, berwudu ya. Habis itu mengguyur air di kepala 3 kali, guyur, pijit, guyur, pijit, guyur, pijit. Lalu mengguyur air di badan yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya kalau pakai gayung berarti ya badan kanan dulu, itu ya baru kiri. Pakai shower juga kanan dulu, baru yang kiri. Kemudian membasuh kaki 3 kali terakhir. Kalau mau Ibu guyur lagi dari atas ke bawah, biar mantap, gitu Bu ya. Nah, udah. Terus disunahkan pakai wewangian juga. Jadi kalau ini udah Ibu lakukan, Ibu pakai sabun, Ibu pakai shampoo, sikat gigi, itu disunahkan pakai wewangian setelah ini komplit. Jadi sebisa mungkin jangan langsung guyur langsung pakai sabun kalau bisa. Ini selesaikan dulu mandi janabahnya, setelah itu baru Ibu pakai sabun, sampo, kondisioner, apalagi Ibu lulur, mandi kembang, mandi susu, terserah lah itu. Oke, baik. Ini urutan mandi lengkapnya. Nah, sebagaimana tadi kan kita nanya, wah emangnya Nabi mandinya kayak gini? Emang ada yang Nabi ngintip Nabi mandi, Bu? Nggak sopan? Bukan. Riwayatnya itu dari istrinya Nabi. Kalau tentang mandinya Nabi, pasti riwayat dari istrinya Nabi. Nggak mungkin ada sahabat yang berani ngintip. Ini informasi dari istrinya langsung. Siapa? Maimunah. Maimunah cerita pada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas menceritakan kembali pada para ahli hadis, para sahabat. Nah, ini adalah hadisnya kepanjangan, langsung aja artinya Bu ya. Dari Ibnu Abbas berkata, Maimunah telah berkata, aku memberikan air untuk mandi pada Nabi, kata Maimunah. Lalu aku tutupi beliau dengan kain. Jadi Nabi Bu mandinya enggak, mohon maaf, enggak telanjang bulat, pakai basahan. Maka beliau menuangkan air ke tangannya, mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangannya ke tangan kirinya, kemudian mencuci kemaluannya. Lalu dari tangannya dipukulkan ke tanah dan mengusapkan lalu mencucinya. Jadi Nabi meyakinkan agar tangannya itu benar-benar suci. Ya Ibu boleh gantilah dengan sabun, kalau di kamar mandi nggak ada tanah ya Bu. Kemudian kumur-kumur, ini mulai untuk berwudu ya. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, membasuh muka, kedua lengan, mengguyur kepala, menyiram seluruh badan, diakhiri dengan mencuci telapak kaki. Lalu kata Maimunah, aku sodorkan kain sebagai pengering, tapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dan dengan tangannya. Jadi Nabi itu membiarkan badannya itu kering sendiri Bu. Ya, jadi Nabi habis mandi itu nggak pakai handuk, karena Nabi ingin mengeringkan sendiri. Kalau Nabi wudhu juga begitu. Nabi lebih suka mengeringkan sendiri gitu ya, pakai tangannya dan tidak mengelapnya dengan kain basahan. Itu sunnahnya. Tapi bukan berarti nggak boleh pakai handuk, Bu. Oh, habis mandi janabah nggak boleh pakai handuk dong, basah semua. Ya Ibu pakai aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Ibu mau begini-begini terus di kamar mandi sampai kering, nggak apa-apa, Bu. Yang penting jangan masuk angin aja. Ya. Baik, saya serahkan langsung ke Ibu Mimi. Jika ada tanya jawab, silahkan. Bentar Ibu ya, saya haus Bu. Saya ambil air minum dulu. Baik, jazakumullah khairan, Ustazah Aini Aryani. Saya pikir mengkaji kajian fikih ini agak membosankan ya. Tapi dengan cara pembawaan Ustazah Aini Aryani, saya sangat menikmati sekali pembahasan dari beliau dan mudah difahami ya teman-teman ya. Padahal beliau juga menjelaskannya ini dengan berbagai perbedaan dalam mazhab yang memang selama ini diyakini oleh beberapa umat muslim di Indonesia ya. Meskipun umat muslim di Indonesia ini lebih cenderung banyak memahami atau memilih mazhab Imam Syafi'i, tapi Ustazah juga memberikan gambaran bagaimana perbedaan itu ada dan disampaikan juga ke kita. Dan insya Allah kita juga dengan sangat mudah memahaminya. Baik Ummahat, kita buka sesi pertanyaan. Dari sisi kolom chat dari awal kajian udah banyak yang bertanya Ustazah. Izinkan saya menyampaikannya Ustazah. Ya.
dari Ummu Alin Ustazah. Assalamualaikum, izin Ustazah, kalau Al-Quran digital di HP, apa harus wudhu juga Ustazah? Lalu kemudian saya juga pernah dengar ceramah, tidak boleh wudhu di kamar mandi, lebih tepatnya karena yang ada kamar mandi yang ada WC-nya. Bagaimana penjelasan Ustazah? Ya, baik. Apakah Quran digital termasuk mushaf yang tidak boleh kita sentuh pada saat kita tidak memiliki wudhu? Nah, kalau kita cari hadisnya atau ayatnya, pasti Bu nggak ketemu-ketemu tuh Quran digital. Itu ya. Kenapa? Iyalah di masa Nabi mana ada Quran digital. Itu ya, Quran ini sekarang satu bundel aja nggak ada dulu di masa Nabi. Baru sempurna di masa kekhalifahan Rashidah ya. Nah, jadi kita kalau mau merujuknya ke fatwa-fatwa kontemporer zaman sekarang, para ulama yang sekarang. Nah, kita lihat makna atau pengertian dari mushaf. Mushaf itu apa sih pengertiannya? Nah, kutiba al-Qur'an fihi aw alaihi. Apa yang di atasnya atau di dalamnya tercantum ayat Al-Qur'an. Di dalamnya atau di atasnya. Nah, pertanyaannya, kalau di mushaf itu Bu ya, buku kita buka, itu ada tulisan Qur'annya. Atau kertas yang di atasnya tercantum. Itu mushaf kan? Sekarang kalau saya lagi presentasi Bu, pakai laptop, saya tembak ke layar. Itu kalau layarnya dipegang-pegang, nggak ketemu Bu. Begitu layarnya dimatiin, nggak muncul ya. Berarti bukan di atasnya, bukan di dalamnya, tapi itu pantulan cahaya. Pantulan cahaya in fokus. Ya kan? Berarti itu mushaf atau bukan? Bukan, itu pantulan cahaya. Maka di HP kita, kalau kita buka Quran digital, di atasnya itu tertulis Al-Quran atau tidak? Nggak ada. Kita bongkar HP-nya juga nggak ada, gitu ya. Maka dia pantulan cahaya. Maka banyak yang mengatakan Quran digital bukan termasuk mushaf, maka boleh ketika tidak berwudu menyentuhnya. Namun kalau ada yang mengatakan tetap dihukumi sebagai mushaf, kita juga menghormati sebagai tindakan ihtiyatan atau kehati-hatian. Maka dalam tindakan kehati-hatian ini yang tidak punya wudhu jangan sampai mengaktifkan Al-Quran digitalnya, ya. Atau misalnya saya nggak punya wudhu, kalau saya nggak punya wudhu kan saya boleh baca tanpa nyentuh mushaf, ya asalkan saya nggak haid kan. Jadi begitu saya baca, misalnya saya mau ambil pendapat yang kedua yang mengatakan Quran digital mushaf deh sebagai kehati-hatian. Jadi kalau saya mau nge-swipe itu ya, wah saya udah baca nih sampai bawah. Saya minta tolong sama yang punya wudhu, swipe-in dong, di-swipe-in. Atau kalau misalnya, kan ada tablet yang canggih ya Bu ya, yang tanpa menyentuh itu udah bisa ke-swipe. Itu cakep tuh Bu. Bolehlah kita beli tablet yang seperti itu ya, nggak nyentuh tinggal diginiin, dia ke-swipe sendiri. Atau laptop yang canggih, wah kita giniin ya, Sakti Mandraguna tuh Bu, nggak disentuh, bisa ke-swipe sendiri gitu. Nah, itu asik juga tuh ya, teknologi yang mengerti wanita. Gitu. Jadi kalau kita mau ambil pendapat yang kedua, tapi kalau Ibu mau ambil pendapat yang pertama yang mengatakan itu bukan mushaf, tentu tidak masalah juga. Kenapa? Karena masing-masing berdasarkan ijtihad dari mereka yang memang kompeten dan capable untuk melakukan fatwa. Kemudian yang kedua tadi apa ya Bu pertanyaannya? Mengenai wudhu di kamar mandi Ustazah. Oh iya. Wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya memang tidak dianjurkan, dimakruhkan. Ya, memang dimakruhkan. Tapi bukan berarti haram dan terlarang. Enggak. Tapi di masa Nabi nggak ada orang wudhu di kakus. Ya, kakus juga di masa Nabi belum ada, Bu. Apalagi toilet dalam rumah, nggak ada. Toilet di masa Nabi itu paling luas, Bu, beratapkan langit, ya, beralaskan bumi. Karena biasanya orang kalau buang air itu di tengah-tengah padang pasir, utamanya di malam hari, tidak bertembok seperti sekarang, apalagi bisa di flush gitu, nggak ada, ya. Jadi tidak sama antara Baitul Khala. Baitul Khala itu adalah tempat untuk menyendiri buang hajat, itu istilahnya Baitul Khala di masa Nabi, gitu ya. Ya, pastinya kalau Nabi ingin berwudu, pastinya Nabi menghindari tempat tadi membuang hajatnya. Jadi kalau di zaman sekarang tidak masalah, cuman kita menjaga batasan. Batasannya apa? Kita jangan melafadzkan doa atau niat dengan lisan. Kalau memang di dalam toiletnya itu
kalau memang kita berwudunya di dalam toilet. Jadi dalam hati saja niatnya. Doanya juga boleh dalam hati. Tapi kalau misalnya ibu berwudunya di keran atau di wastafel yang terpisah dari kloset, itu boleh ya. Jangankan sekedar niat, baca doa-doa saja setiap membasahi boleh. Ibu lagi ketemu keran nih, keran tempat berwudu ya, yang nggak ada klosetnya, nggak apa-apa ibu berdoa di situ. Begitu cuci tangan, kan doanya apa Bu? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Terima kasih ya Allah karena sudah membuat air ini suci. Itu cuci muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, mohon putihkan wajah saya nanti di akhirat. Nggak minta putih di dunia sih Bu ya. Kalau di dunia minta putih ya tinggal dirawat gitu kan. Ya Allah, putihkanlah wajah saya di akhirat nanti, di mana Engkau memutihkan wajah orang-orang yang soleh dan Engkau menghitamkan wajah para pendosa. Begitu kita membasuh rambut, ada lagi doanya Bu. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan badan saya dari api neraka. Haramkanlah api neraka untuk menyentuh rambut dan badan saya. Begitu terus sampai cuci kaki, itu ada doanya semua. Dan itu tidak bisa Ibu lakukan kalau di kamar mandi yang ada toiletnya. Itu aja sih. Ya, baik. Baik, Ustazah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Izinkan saya juga ikut bertanya, Ustazah. Saya itu kan kalau di waktu suci gitu ya, tidak sedang haid, saya biasanya menjaga wudhu, Ustazah. Nah, di saat haid itu kadang-kadang saya kan udah terbiasa, jadi tetap saya lakukan, Ustazah. Sebenarnya itu syah atau ada fungsinya atau tidak, Ustazah? Tapi saya berwudhu tuh bukan karena ingin sholat gitu ya, tapi ya karena ingin sudah terbiasa aja gitu, Ustazah. Bagaimana, Ustazah? Nggak sah juga sih Bu wudhunya. Nggak sah ya, jadi nggak ada fungsinya ya, Ustazah? Gitu. Baik. Ibu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, padahal Ibu lagi berhadas besar. Makanya kadang-kadang saya berpikir, loh saya kan lagi haid ya, ada fungsinya nggak sih saya wudhu ini? Baik, jadi sebaiknya ditinggalin juga nggak apa-apa ya, Ustazah? Tidak usah. Iya. Bahkan sebagian ulama malah mengharamkan wanita haid untuk berwudhu dengan niat ibadah. Oh gitu. Walaupun sebagian tidak sampai mengharamkan, hanya mengatakan tidak ada fungsinya juga. Oh baik, Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi, izinkan saya bertanya lewat kolom chat. Ummu Sariri, saat posisi sedang safar, naik kereta dan harus ada sholat wajib yang dilaksanakan, sedangkan kadang ada keputihan yang keluar. Baiknya bagaimana untuk bersucinya sebelum melaksanakan sholat? Itu pertanyaan pertama ya Bu? Ya itu aja dulu saja. Oke. Kalau lagi keputihan dan keputihannya banyak, memang sebaiknya celananya dicopot aja Bu. Kalau Ibu pakai panty linernya yang lama dibuang, diganti yang baru. Tapi kalau misalnya Ibu nggak bawa panty liner, udah kena celananya, mana keputihannya banyak, copot aja celananya, Ibu cebok, Ibu wudhu, Ibu sholat. Habis sholat pakai lagi, nggak apa-apa kalau nggak geli. Gitu ya. Ya, kan nggak apa-apa kalau celana kena najis selama kita nggak sholat, kan nggak berefek pada apapun. Pas awalnya kita pakai kan dalam keadaan suci, ya sambil berjalan dengan waktu dia kena najis sendiri gitu ya sudah, berarti nanti kita pas lagi sholat, yang penting pada saat kita sholat tidak ada pakaian yang kena najis, jangan memakai pakaian yang terkena najis. Tapi kalau keputihannya banyak, kalau hanya sedikit sekali, hanya setitik dua titik, itu ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu artinya najis yang sangat sedikit sekali, bahkan sulit dihindari, yang tidak memiliki efek hukum tertentu. Jadi sholatnya tetap sah. Tapi kalau misalnya keputihannya banyak gitu kan, mungkin karena Ibu baru selesai haid, atau mungkin mau haid, atau mungkin kebanyakan makan nanas sama timun kali Bu ya. Keputihannya banyak banget. Nah ini sebaiknya celananya dicopot aja, cebok, wudhu, sholat, nanti dipakai lagi boleh. Iya. Baik, untuk yang perempuan ya Ustazah, apakah sebaiknya kita sebelum berwudu untuk sholat kita juga harus cek-cek dulu ya? Maksudnya kadang-kadang kan perempuan ini rentan nih, suka keputihan atau apa gitu, itu bagaimana Ustazah? Apa perlu ngecek dulu? Ya. Masing-masing perempuan kan beda-beda Bu ya. Ada yang tidak selalu keputihan, ada yang sering keputihan. Buat yang memang sering keputihan, memang sebaiknya cek aja.
Tapi kalau misalnya dia nggak sering keputihan, nggak ngecek juga nggak ada masalah. Karena kan setiap perempuan beda-beda ya kondisinya Baik. Tentang keputihan tersebut. Baik Ustazah, saya lanjutkan ya Ustazah. Lalu untuk sholat wajib, jika kita selesai haid dan mandi junub di waktu asar, apakah kita wajib mengkodok sholat zuhur juga? Iya, betul. Wah, ini udah kelas advance itu, Bu. Kelasnya. Ya, seseorang yang suci di waktu asar atau di waktu isya, dia tidak hanya wajib melakukan sholat asar dan isyanya, tapi wajib mengkodok sholat yang sebelumnya, yaitu zuhur atau maghrib. Misalnya nih, Bu, saya tadi malam sucinya sebelum jam 8 saya tengok masih ada darah. Jam 10 saya tengok masih ada darah. Begitu saya tengok lagi, tengah malam ya, terbangun, mau pipis gitu kan. Jam 2 malam, nah itu udah nggak keluar lagi tuh darahnya. Berarti saya suci tuh jam 2 malam. Nah, saya mandilah gitu kan, saya mandi. Berarti kan jam 2 malam itu waktu isya ya. Masih isya dong itu. Jam 2 malam saya mandi, saya sholat isya, habis itu saya qadha sholat zuhurnya. Atau saya boleh qadha zuhur dulu, baru saya maghrib, sorry. Jadi saya sholat isya, kemudian saya qadha maghrib. Atau saya boleh qadha maghrib dulu, baru saya melaksanakan sholat isya. Begitu juga waktu asar dan zuhur itu juga sepasang. Kalau suci di waktu asar, saya mandi, habis itu saya sholat asar. Setelah itu saya qadha sholat zuhur saya. Atau saya qadha sholat zuhur dulu, baru saya sholat asar, tergantung apakah di waktu asar itu masih lama atau tidak. Kalau saya sucinya di akhir waktu asar, yang kalau saya mandi, bentar lagi maghrib nih, sholat asar aja. Karena kalau saya qadha zuhur dulu, ntar asarnya gimana? Saya sholat asar aja dulu. Ya, begitu habis sholat asar, tak lama kemudian azan maghrib, ya udah saya sholat maghrib gitu kan, nanti baru saya qadha zuhurnya. Tapi kalau saya sucinya masih lama tuh maghribnya jam 5, jam 4 itu kan waktunya masih lama ya, maghrib itu kan jam 6. Jadi saya bolehlah qadha dulu zuhurnya, baru saya sholat asarnya. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Baik, untuk penanya langsung, silakan Ummu Ica. Ya, syukron Bumi. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Ya, tadi kan salah satu rukun wudhu itu membasuh kedua tangan sampai sikut ya. Dan wudhunya itu kan harus mengenai kulit. Dengan kondisi pasien di rumah sakit yang dengan berbagai infusan, kemudian ada tempelan di tangan banyak, bagaimana itu Ustazah? Kan airnya nggak akan masuk ke kertas ester itu bagaimana wudhunya? Wudhu dengan ada perban ya Bu ya? Iya. Nah, ini menarik. Ada bab tersendiri dalam kitab-kitab fikih dalam bab Thaharah. Nama babnya itu Al-Mashu 'alal Jabirah. Mengusap di atas perban untuk bersuci baik dari wudhu ataupun dari mandi janabah. Ya. Jadi anggota tubuh ini nanti para ulama berbeda pendapat. Kalau kita ambil pandangan dalam mazhab Syafi'i, ya dalam mazhab Syafi'i itu anggota tubuh yang ditutupi oleh perban, dia kalau masih bisa berwudhu, wudhu dulu. Tapi tempat yang ketutupan perban itu cukup diusap saja. Misalnya di sini Bu ya, di sini misalnya ada perban lah di atas ini. Saya wudhu aja, cuci muka, tangan saya yang satu yang nggak ada perbannya saya cuci. Tapi yang sebelah sini yang ada perbannya, saya basahi tangan lalu saya usap. Lalu saya lanjut ke rambut, kaki gitu. Nah, kemudian saya melakukan tayamum 1 kali. Tayamum itu sebagai pelengkap atas tangan saya yang nggak kena air gara-gara ketutup jabirah perbannya. Jadi 1 kali. Kalau yang kena perban itu adalah 2 tangan, 1, 2. Saya ngusapnya sini, ngusapnya sini. Kan tetap nggak kena air tuh. Sebagai penyempurna atas tidak basahnya air gara-gara ketutup perban, berarti saya tayamum 1 kali untuk 1 tangan, tayamum 1 kali lagi untuk 1 tangan lagi. Gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i wudhu juga, tayamum juga jika itu memungkinkan. Tapi kalau misalnya masalahnya kulit, dia kena cacar air yang sama sekali nggak boleh mandi, ya udah tayamum aja dari awal, tuh ya. Nah, itu kalau misalnya atau misalnya orang yang harus mandi janabah, tapi di tengah padang pasir, ya, yang lagi di puncak musim dingin, yang dia lagi demam.
nggak boleh kena air. Nggak ada water heater juga. Itu tayamum aja. Tayamum aja. Kenapa? Kalau dia kena air pada saat mandi, dia bisa mati. Atau demamnya bisa memburuk. Gitu. Tayamum dari awal. Tapi kalau masih dimungkinkan tayamum, mandi dengan tayamum, mandi juga, tayamum juga. Gitu. Atau wudhu juga plus tayamum juga. Tapi ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Untuk pandangan mazhab yang lain, cukup berwudhu dengan berwudhu biasa, seperti tadi ya. Kemudian yang ada perbannya itu diusap, lalu setelah itu cukup sholat tanpa bertayamum. Jadi silahkan berwudhu semampunya, perbannya cukup diusap saja. Kalau dalam madhab selain Syafi'i tidak perlu bertayamum juga, tapi dalam madhab Syafi'i wudhu juga, tayamum juga. Tayamum fungsinya untuk penyempurna atas air yang tidak sampai pada anggota tubuh yang tertutup oleh perban. Baik. Ya, baik saja. Syukron saja. Ada yang mau ditambahkan lagi, Ica, pertanyaannya? Saya Bu, saya dulu yang saya mau tambahkan. Baik. Untuk pasien rumah sakit itu yang diinfus misalnya dan tidak mungkin ke kamar mandi, itu tidak usah kita repotkan dengan ke kamar mandi, sediakan aja botol sprayer. Botol sprayer yang bisa disemprot, ya, itu isi air. Jangan botol sprayer yang isinya parfum nggak bisa buat wudhu, Bu. Ya, sprayer dengan yang kosong. Lalu isi aja airnya dengan air keran, kan? Air keran yang suci pastinya. Nah, habis itu wudhu pakai sampo. Disemprot wajahnya. Berniat untuk wudhu, setelah berniat untuk berwudhu, disemprot wajahnya, lalu ratakan semua. Kemudian disemprot tangannya, ratakan, semprot tangannya, ratakan, ya. Yang ada perbannya, yang perbannya itu bisa yang bisa ditembus air, jangan disemprot. Semprot bagian yang nggak ditutup perban, lalu semprot tangan, usap di atas perban. Itu ya. Semprot lagi di tangan, basahin rambut, kemudian semprotin kaki, kemudian diratakan dari telapak kaki, punggung kaki, sampai mata kaki. Itu sudah sah. Nggak usah kumur kalau emang susah ngebuang. Ngumurnya gampang, Bu. Ngebuangnya susah nyari tempat buat buang. Kalau misalnya kumur, habis itu airnya ditelan gimana? Itu bukan kumur-kumur, Bu, namanya. Itu namanya minum. Ini apa nanya satu lagi, boleh? Iya, Ustazah, kita kalau mencuci kedua kaki, sela-sela jari kaki juga maksudnya juga dibasuh gitu ya, Ustazah. Nah, kalau untuk yang lagi sakit nih, seperti tadi di rumah sakit itu kan, untuk menunduk saja tidak bisa, jadi hanya dengan shower disemprot. Sahkah? Disemprot dan diratakan. Bolehlah minta tolong suster, boleh lah, Bu, ya. Biasanya kalau kita sakit kan ada yang nungguin. Yang nungguin boleh ngusapin, atau kita panggil suster, atau kita panggil perawat, ya. Mbak perawat, tolong dong diratain atau semprotin, saya mau wudhu nih, insya Allah dibantu. Ya, karena banyak perawat yang bisa bantuin kita. Ya, baik. Berarti kalau misalnya kita lagi sakit terus yang jagain juga, kita berarti kalau wudhu nggak bisa dibantu suami dong ya, Ustazah? Iya, kan banyak perawat, Bu. Banyak perawat. Insya Allah gampang. Tinggal suaminya, Mas, panggilin perawat dong. Atau suaminya pakai sarung tangan latex saja, Bu, lagi. Baik, Ustazah. Saya izin bertanya lagi, Ustazah. Menyampaikan pertanyaan ini dari Ummu Vivanti. Afwan izin bertanya, Ustazah, setelah wudhu kemudian bersentuhan kulit dengan suami, apakah masih sah wudhunya? Tadi sudah terjawab ya, Ustazah, ya, insya Allah ya? Ya, di Syafi'i batal, di Maliki dan Hambali batal jika persentuhannya dengan syahwat, di Hanafi tidak batal. Dalam Syafi'i yang batal tadi. Baik, Ustazah. Dengan Ummu Fat Arini, izin bertanya, Ustazah, kalau bagi orang yang mudah sekali batal, maaf kentut, bagaimana wudhunya ya, Ustazah? Karena kalau dituruti bisa bolak-balik wudhu. Ini karena sudah tua ya, Bu, ya? Ibu Fat Arini? Sebenarnya beliau belum tua. Mungkin beliau bertanya di situ kali, Ustazah. Untuk ibunya tanpa beliau. Masuk angin kayaknya, Ustazah. Gini, Bu. Ada istilah dalam ilmu fikih namanya daimul hadas. Daimul hadas itu artinya orang yang senantiasa berhadas. Dan di luar kendalinya. Mungkin dia punya penyakit lambung yang mudah sekali keluar gas.
Ada kok yang seperti itu ya. Ada gangguan gastro dia, gangguan pencernaan di lambungnya, sehingga susah untuk menahan gas. Setiap saat selalu kentut. Mungkin bisa kentut dalam 1 jam bisa sampai 6 kali, sampai 10 kali dia kentut. Ya, artinya kalau misalnya dia sulit untuk menahan kentut seperti itu, bahkan di dalam sholat pun dia bisa kentut berkali-kali. Kalau setiap kentut dia wudhu, sholat, kentut, wudhu, sholat, kentut, gitu terus, itu sampai imsak nggak selesai-selesai sholatnya. Nah, orang yang daimul hadas seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dilakukan sama seperti orang istihadah. Orang istihadah, dia keluar darah tapi bukan haid. Dan darahnya nggak bisa ditahan, darahnya tidak bisa dikendalikan. Sama seperti orang yang dipasang kateter. Kencingnya keluar tanpa bisa dia kendalikan. Orang-orang semacam ini sama seperti orang yang lanjut usia, Bu, yang udah pakai pampers. Kenapa? Karena jangankan batuk, itu ya, berganti posisi dari berdiri ke duduk aja, wah udah banjir itu pipisnya. Karena otot kemaluannya itu sudah dol istilahnya, sudah tidak kencang dan sudah tidak bisa dikendalikan. Orang-orang seperti ini masuk dalam kategori semuanya daimul hadas. Seseorang daimul hadas itu artinya berhadas sepanjang waktu. Nah, itu terjemahannya. Maka yang perlu dia lakukan adalah cukup wudhu, habis wudhu segera sholat. Maka apapun yang keluar pada saat itu, kalau dia istihadah darah yang keluar, kalau dia beser pipis terus yang keluar, kalau ada gangguan gastro tadi kentut keluar mulu. Bahkan ada yang madhinya keluar terus. Gitu ya. Ini termaafkan. Yang penting sebelum dia sholat, dia bersihkan dulu kemaluannya, dia sumpal dulu. Kalau misalnya dia istihadah, dia pakai pembalut, atau misalnya kalau ibu-ibu yang sudah nenek-nenek sepuh, dia pakai pampers ya. Kalau misalnya dia kateter, ya dibersihkan dulu, misalnya dibuang dulu kantong pipisnya, diganti dengan yang baru. Nah, kemudian dia berwudu langsung sholat. Maka apapun najis yang keluar atau hadas yang keluar dalam tubuhnya di masa itu, di masa bersuci dan sholatnya, itu termaafkan. Istilahnya makfuun anhu. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Saya izin lanjutkan menyampaikan pertanyaan dari Umu Lisa. Izin bertanya Ustazah, kalau Al-Quran terjemahan termasuk kategori mushaf atau bukan? Saya pernah dengar kalau sedang halangan dan tidak bisa wudhu boleh baca atau murajaah dengan pegang Al-Quran terjemahan. Jazakallah khair. Ini babnya lain lagi ya Bu ya. Lagi halangan itu kita masuknya haid. Haid itu mayoritas ulama mengharamkan tilawah. Kita nggak bahas Qurannya dulu ya. Kita bahas tilawah dulu. Soalnya Ibu bilang, katanya kalau lagi halangan dan tidak bisa wudhu, lagi halangan apa nih maksudnya? Haid kan? Lagi haid, nggak bisa wudhu, boleh baca atau murojaah. Baca murojaah itu dulu kita bahas. Kita nggak bahas pegang Qurannya, kita hanya bahas murojaahnya dulu. Tilawah Al-Quran dengan cara membaca, melafatkan dengan atau tanpa pegang mushaf. Anggaplah kita nggak pegang mushaf, tapi membunyikan Al-Quran dengan niat tilawah, mayoritas ulama mengharamkan itu bagi wanita haid. La yaqra al-haid walal junub syai'an minal Quran. Tidak boleh wanita haid dan wanita yang berjanabah untuk melafatkan apapun dari Al-Quran dengan niat tilawah. Murajaah itu tilawah. Baca Al-Quran hataman itu tilawah. Yang boleh hanya ketika berzikir. Misalnya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan Quran juga, tapi niatnya berdoa. Atau kita misalnya berzikir, misalnya kita subhanallah, itu juga ada di Quran. Alhamdulillah juga ada di Quran di surat Al-Fatihah. Tapi kalau tidak diniatkan tilawah kan boleh. Tapi kalau murajaah itu tilawah. Hataman itu tilawah. Dan itu diharamkan bagi wanita haid menurut para ulama 3 mazhab besar, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Yang memperbolehkan hanya mazhab Maliki, itu pun dengan syarat. Syaratnya untuk tujuan belajar mengajar tilawah Al-Quran dan untuk murojaah bagi yang hafalannya khawatir lupa karena durasi haidnya terlalu lama. Dalam mazhab Maliki, makanya di lembaga tahfidz kebanyakan pakai mazhab Maliki. Itu ya, yang memperbolehkan wanita murojaah tanpa memegang mushaf. Itu ya. Ini kita bahas tilawahnya dulu ya Bu ya. Nah, jadi tilawah
Tilawah itu maksudnya apa sih? Membunyikan Al-Quran dengan lisan sampai lisan kita keluar suara, diniatkan tilawah. Ya, tapi kalau cuma qomat kamit, nggak apa-apa. Mendengarkan, nggak apa-apa. Membatin dalam hati, nggak apa-apa. Tapi kalau keluar lewat mulut, diniatkan tilawah, murojaah itu juga tilawah. Itu yang tidak diperbolehkan, kecuali mazhab Maliki yang memperbolehkan dengan syarat belajar mengajar Al-Quran dan khawatir hafalan lupa. Bukan untuk menambah hafalan, untuk murojaah yang sudah dihafal. Nah, untuk sekarang baru kita akan bahas menyentuh Quran terjemahan. Bagaimana hukumnya menyentuh Quran terjemahan? Apakah dia termasuk mushaf? Iya, betul. Jadi yang tadi yang disebutkan dengan mushaf adalah sesuatu yang di dalam atau di atasnya termaktub Al-Quran. Dan konten Al-Qurannya itu sama atau lebih banyak daripada konten non-Qurannya. Jadi dalam Quran terjemahan, itu kan isinya Al-Quran sama terjemahannya. Berarti masih 50-50, itu juga nggak boleh dipegang. Tapi kalau di dalamnya tuh ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada sirah nabawinya, ada penjelasan tajwidnya, banyak banget gitu ya. Nah itu bukan mushaf namanya, itu namanya Islamic Science gitu ya. Ada sirahnya, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada kisah-kisah teladannya ya. Jadi konten Qurannya tidak lebih banyak daripada dengan konten yang selain Al-Quran. Tapi kalau Quran plus terjemah itu masih 50-50, masih masuk dalam kategori mushaf yang tidak boleh disentuh dalam keadaan berhadas, baik berhadas kecil maupun berhadas besar. Baik. Jadi lebih baik dihindari gitu ya Ustazah. Betul. Baik, saya izin lanjutkan pertanyaan di kolom chat. Ini Umusun, mohon maaf, minta doa apa ya? Diperjelas lagi ya. Doa membasuh setiap anggota wudhu kayaknya. Oh gitu, baik-baik. Nanti gimana Ustazah? Apa Ustazah punya? Ya nanti saya cari dulu. Saya ngapal doang, Bu. Tapi di materi nggak saya catat ya. Ya nanti saya tambahin. Saya tambahin aja nanti insya Allah. Akan dalam beberapa pertemuan ya Ustazah ke depannya. Dari Wanti, Ustazah Afwan boleh minta catat doa-doa saat wudhu seperti doa itu udah ya. Insya Allah nanti dicoba diupayakan ya dengan Ustazah Wanti juga Sun, Mur di Balikpapan ya, di Samarinda. Kalau sudah wudhu kita lupa ngupil atau kena ingus anak, batalkah wudhunya Ustazah? Enggak apa-apa Bu. Ibu mau ngupil sendiri atau kena ingus sendiri boleh, kena ingus orang boleh. Karena apa? Upil juga bukan najis, ingus juga bukan najis. Bahkan kena najis juga nggak batal. Ibu nih lagi habis wudhu, tiba-tiba anak muntah, ibu kena muntahnya. Jangankan ingus sama upil, kena muntah nih, tadi kan najis. Ibu cukup cuci tangan saja, bersihkan tangannya dari najis. Udah, nggak usah ikut wudhu lagi. Jadi tersentuh najis ya Bu, bukan mengeluarkan najis loh. Tersentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Ibu habis wudhu nih, tiba-tiba jalan-jalan, keinjak tai kebo. Cuci aja kakinya, nggak usah wudhu lagi. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudhu. Yang batalin wudhu kalau ibu keluar najis, gitu ya, baru batal. Itu pun keluarnya dari kemaluan. Kalau keluarnya tidak dari kemaluan, seperti mimisan ataupun muntah, itu dalam mayoritas ulama tidak batal. Yang batalkan hanya hambali saja tadi. Baik, jadi terkena ingus, terkena upil, terkena najis, ya itu tidak membatalkan wudhu. Baik. Baik, ada pertanyaan dari Ummu Nani, Ustazah. Izin bertanya, bagaimana kalau wudhu membasuh muka, tangan, kaki lebih dari 3 kali? Diperbolehkan tidak, Ustazah? Boleh, asalkan jangan untuk buang-buang air ya Bu ya. Kalau persediaan airnya banyak sih oke. Tapi kalau misalnya airnya buat wudhu bareng-bareng, buat bergantian, nah ini jangan ya. Kita sebaiknya lebih efisien ya. Kalau misalnya lebih dari 3 kali, sekiranya kita ragu-ragu, tadi saya udah rata apa belum, boleh. Tapi kalau untuk membuang-buang air, itu tidak dianjurkan. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Ini ada titipan pertanyaan Ustazah. Keputihan apakah najis atau membatalkan wudhu Ustazah? Tadi sudah ya Bu ya, keputihannya. Keputihan itu iya najis karena keluar dari kemaluan. Ya, keluar dari kemaluan itu najis. Kecuali bayi, telur itu enggak. Ya, tapi kalau darah, keputihan, air
madhi itu enggak. Air mani itu dalam madzhab Syafi'i tidak najis, tapi mayoritas ulama mengatakan najis. Jadi keputihan itu mayoritas mengatakan itu najis. Keputihannya yang berwarna putih kental lengket, putihnya putih susu. Bukan putih yang bening lengket. Kalau yang putih bening lengket itu namanya rutubah. Rutubatul mar'ah itu yang putih lengket itu dihukumi seperti keringat dan tidak najis, juga tidak membuat berhadas. Yang keputihan yang dinyatakan najis, yang kalau dia keluar berlebihan dan menyebabkan batal wudhu, itu keputihan yang warnanya putih susu lengket. Yang kalau keluar berlebihan, tapi kalau sedikit itu masih ma'fu dan termaafkan. Kalau ketahuannya kita pas ke kamar mandi gitu sesaat setelah sholat, apakah harus mengulang sholat, Ustaz? Kalau kita meyakininya itu keluar pada saat sholat, ya berarti kita ulangi saja. Tapi kalau tiba-tiba habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seret kayak ada yang keluar nih, ya, itu berarti kita yakini, oh tadi keluarnya, tadi rasanya keluar setelah salam deh, aman. Tapi kalau kita merasanya itu keluarnya pada saat sholat, ya kita ulangi saja. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Baik, untuk penanya berikutnya ingin bertanya secara langsung Ummu Nur Hayati. Tafadhol Ummu Nur Hayati. Dibuka dulu audionya. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, pertama kalau untuk wudu itu apakah air yang terkena katanya kalau air yang terkena bekas wudu itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk wudu. Tuh, terus yang kedua, ini kan kalau mandi boleh nggak kalau misalnya kita mandi wajib itu airnya itu pakai air hangat gitu, tapi dicampur sama air dingin ditaruh di ember gitu. Apakah seperti itu dibolehkan? Yang ketiga, tentang ini Ustazah, katanya kalau perempuan itu ada keluar angin dari bagian depan. Itu katanya kalau keluar batal gitu. Itu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada istilah air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang habis dipakai untuk bersuci dalam basuhan yang wajib. Jadi yang wajib itu hanya basuhan pertama saja. Basuhan kedua dan ketiga itu basuhan sunnah, statusnya bekas airnya bukan mustakmal. Saya kasih contoh, Bu. Saya mau berwudu nih. 3 kali saya cuci muka ya. Cucian pertama, jatuh tuh. Terus saya tampung. Itu tampungannya nggak boleh saya pakai untuk cucian yang kedua. Karena itu bukan berstatus air mutlak, namanya air mustakmal. Tapi basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, itu tetap bukan mustakmal namanya, tetap mutlak namanya, boleh saya pakai untuk cuci tangan. Jadi hanya basuhan yang pertama saja yang bekas airnya berstatus sebagai air mustakmal. Ya, nih saya pakai ini Bu, misalnya ya, mau cuci muka saya. Saya cuci muka saya, di bawah saya ada panci misalnya, ada baskom, saya tampung airnya. Nah itu air mustakmal. Kemudian air mustakmalnya saya buang. Ya, saya cuci lagi yang kedua, itu tampungannya bisa saya pakai lagi. Kenapa? Karena bukan mustakmal dia. Oke, yang mustakmal hanya basuhan yang wajib saja yang 1 kali. Yang kedua dan ketiga itu basuhan sunnah namanya. Nah, bekas basuhan pertama itu mustakmal, nggak boleh dipakai untuk berwudu selama dia tampungannya itu doang. Tadi kalau dia bercampur dengan air lain yang suci dan tidak memberikan pengaruh apapun, itu bukan mustakmal. Contoh, di bawah saya ada ember besar. Ya, ember besar lebih dari 2 kullah. 2 kullah itu kira-kira 240 liter. Ya Bu, embernya besar. Terus saya ambil gelas, saya mau berwudu. Wah, saya wudu, ketampung di bawahnya. Jatuh semua air basuhan pertama saya ke air yang tadi, yang banyak tadi. Dan air tadi tidak berubah warnanya, tidak berubah aromanya. Itu boleh saya pakai lagi. Kenapa? Air mustakmalnya
tenggelam dalam air suci yang jumlahnya sangat banyak sampai 2 kula. Itu ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau pas saya berwudu ternyata banyak bekas air bedak saya, mana tebal banget bedaknya gitu ya. Akhirnya bekas air wudhu saya yang pertama, wah bikin air yang lain jadi pada putih bedak gitu. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak mengubah, itu di baknya boleh dipakai untuk berwudhu lagi karena air mustamalnya sudah tidak terdeteksi lagi karena bercampur dengan air mutlak lebih dari 2 kula. Oke, baik. Kemudian yang kedua, apa hukumnya tentang keluar udara di kemaluan bagian depan? Ini dibedakan menjadi 2. Kalau itu yang keluar adalah udara yang bersumber dari dalam perut, dia mau keluar, nyari jalan belakang nggak ketemu, ketemunya jalan depan, itu membatalkan. Ya, dia nyari pintu nggak ketemu Bu, lewat jendela dia keluar. Nah, itu ya. Jadi kalau dia bersumber dari dalam perut, itu masih berstatus kentut yang batalin wudhu. Tapi kalau yang keluar itu tidak bersumber dari dalam perut, dia bersumbernya dari luar, lalu keluar lagi yang dikenal dengan ketupan vagina. Ibu bisa cari di Wikipedia. Vagina flatulens. Vagina spasi flatuence. Gitu tulisannya. Itu ketupan udara saja, ya. Udara yang tidak bersumber dari dalam badan kita. Kenapa? Karena vaginanya lagi terbuka. Misalnya ibu duduk lagi di lantai bersila, kan kebuka tuh, mohon maaf. Ada udara yang numpang lewat di situ, berdiam di situ, begitu ibu bangun nutup lagi vaginanya kayak ada set gitu. Nah, itu bukan kentut. Karena dia tidak bersumber dari badan kita. Ibaratnya Bu nih, ibu nggak pakai baju misalnya, ibu taruh tangan di ketiak. Coba ketiaknya ibu, ini kan ketiknya lagi terbuka. Begitu ibu tutup langsung prek. Itu bukan kentut. Itu ketupan udara namanya. Gitu ya. Jadi ibu harus menganalisa itu dari perut atau bukan. Kalau itu dari perut itu batal. Kalau tidak dari perut maka tidak batal. Pertanyaan yang ketiga, apalah tadi yang ketiga Bu ya? Saya kalau lupa suka nggak ingat Bu. Apa Bu? Yang Bu Nur pakai Hayati air hangat. ada pakai air hangat. Ya. Yang air hangat Oh iya, dicampur. nggak ada masalah Bu. Mau pakai air hangat, mau pakai air dingin, mau pakai air es, mau pakai air salju, itu semuanya air murni. Ya, di antara air suci yang menyucikan itu air dari mata air, ya, air sungai yang bening dan mengalir, air laut, air salju, air embun, itu semuanya boleh. Tapi bukannya katanya nggak boleh pakai air yang dipanaskan oleh matahari. Zaman sekarang nggak ada. Dulu di masa Nabi ada. Namanya air musyammas. Air musyammas itu kalau di masa Nabi, Bu, air yang dikumpulkan di satu wadah yang dari besi, itu ya. Dari besi ditaruhin air, itu terjemur lama banget di bawah terik matahari. Yang kalau kita pakai, itu bisa bikin penyakit belang. Bisa bikin melepuh. Itu air musyammas namanya. Panas sampai memang tidak mungkin lagi dipakai lah. Tapi bukan air panas dicampur gara-gara water heater gitu, enggak. Jadi silakan saja ibu mau pakai air hangat murni, air dingin murni dicampur ya, jadi air panas murni sama air dingin murni dicampur jadi satu, namanya air hangat murni dong. Nggak apa-apa Bu. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Apa Umahat ada yang ingin bertanya secara langsung? Masih ada waktu? Sudah? Bila sudah tidak ada, kita akhiri sesinya. Soalnya di kolom chat sudah saya sampaikan semua ya Umahat ya. Baik. Baik Ustazah. Alhamdulillah di kolom chat sudah diperjelas pertanyaannya oleh Ustazah, dijawab semua. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 14.57. Tadi rasanya kita telat memulai ya, tapi
mengapa ya dengan waktu yang cukup singkat tapi kita merasa terpuaskan dan tercerahkan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali mengikuti materi dari Ustazah di waktu ke depan. Ustazah, izinkan kami untuk melanjutkan kembali materi berikutnya dari Ustazah, dan mohon maaf saya belum sampaikan tadi ya, sekedar informasi bahwa Ustazah saat ini masih aktif ya Ustazah mengisi di Trans TV ya Ustazah. Masih sampai hari ini. Dari sejak pandemi belum syuting lagi, beberapa kali dikontak cuman saya belum berani. Baik, tapi Ustazah insya Allah saya beberapa kali melihat ada tayangan beliau ya di Trans TV. Jadi memang beliau insya Allah berkompeten sekali di bidang fikih, dan bila Ummahat juga ingin memperjelas pertanyaan atau ada yang ingin tanyakan, boleh juga membuka kajian beliau atau linknya di Rumah Fikih Ustazah kalau tidak salah. Ya, rumahfikih.com. Ya, rumahfikih.com bersama Ustadz Sarwat LC ya. Iya. Kalau Ustadz Sarwatnya saya udah lama kenal Ustazah. Ya, itu orangnya lagi makan siang di dapur. Oh, Masya Allah. Kedengerin ya Ustazah. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Salam takzim saya untuk beliau. Jazakumullah khairan atas kesediaan Ustazah untuk berbagi materi dan ilmu hari ini. Insya Allah kami semua senang sekali dan nyaman juga. Saya pikir tadi kajian fikih itu berat Ustazah, kayaknya bakalan ngantuk nih gitu. Tapi ternyata tergantung ya, tergantung siapa dulu pematerinya nih. Insya Allah. Dan kita semua insya Allah kayaknya ke depan nggak akan berat nih kalau belajar fikih lagi insya Allah. Alhamdulillah Allah kasih karunia kita ustazahnya membuat kita menjadi mudah memahami belajar fikih. Baik Ummahat, kita tutup materi kita, kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jazakumullah khairan Ustazah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Ustazah. Ilmu yang disampaikan hari ini menjadi amal soleh yang mengalirkan pahala tiada henti, dan insya Allah keberkahannya sampai juga ke anak cucu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon maaf bila banyak melakukan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Ini mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada Ustazah dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Terima kasih Ibu semuanya. Materinya sudah saya kirim ke WhatsApp-nya Bu Mimi. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.